Beda sama Siti Khadijah sini. Punya banda dikit boro-boro ngasih ke laki. Yang ada bawaannya curiga melulu, betul? Betul. Ini dipangku sama Rasul. Lalu Siti Khadijah mengucap gini bu, ngomong ke baginda Rasul. Ya Rasulullah, maafkan aku jika aku belum bisa menjadi istri yang taat kepadamu ya Rasul. Maafkan aku jika aku belum bisa menjadi istri yang berbakti kepadamu ya Rasul. Jawaban baginda Rasul, tidak. Engkau sudah lebih dari segala-galanya. Kau pertaruhkan semua hartamu buat Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam satu riwayat Siti Khadijah ketika mau meninggal dunia, pakaian yang dipakaiannya itu ada 83 jahitan pak. Bu, bajunya Siti Khadijah yang terakhir ada 83 jahitan, tambelan. Ada 83 tambelan. Woi. 83 tambelan. Weh, dengerin pok. 83 tambelan. Enggak punya kain kapan. Malaikat Jibril turun. Bawa kain kapan 5. Kain kapan yang pertama buat Siti Khadijah. Rasul nanya, ya Jibril itu bawa kain kapan sampai 5 buat siapa aja? Yang satu buat Khadijah, yang satu buat engkau ya Rasul, yang satu lagi buat Fatimah, yang satu lagi buat Ali, yang satu lagi buat Hasan. Abis itu malaikat Jibril nangis, berhenti. Kenapa engkau nangis ya Jibril? Satu cucumu yang bernama Husain tidak mendapatkan kain kafan. Kenapa ya Jibril cucuku yang satu bernama Husain tidak mendapatkan kain kafan? Karena Husain meninggalnya di penggal kepalanya ketika peristiwa Karbala. Betul? Makanya yang meninggal dalam mati syahid itu enggak dikapanin. Enggak lama Siti Khadijah meninggal. Nangis baginda Rasul. Yang terngiang oleh baginda Rasul ucapan daripada Siti Khadijah. Ya Rasul, kalau aku tidak ada sampai sekarang engkau tidak berhenti-hentinya untuk menyerukan manusia untuk mengesahkan kepada Allah. Engkau tidak pernah berhenti-hentinya untuk berdakwah, ketemu sama orang untuk berdakwah. Engkau tidak pernah berhenti-henti. Aku akan meninggalkan dunia ini ketika aku tidak ada. Sudah tidak ada lagi yang menopang hidupmu ya Rasul. Tidak ada lagi yang menopang dakwahmu ya Rasul. Jika memang engkau ketemu sungai, engkau akan menyeberangi sungai. Engkau ketemu lautan, engkau akan menyeberangi lautan. Andai kata kau tidak menemukan jembatan, aku rela, aku ridho, kau gali kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk jembatan supaya engkau bisa menyeberang ya Rasulullah. Masya. Cuman kagak ngamuk-ngamuk gitu Khadijahnya. Itu mah kita aja bahasa di panggung. Rela digali kuburannya, diambil tulang-tulangnya cuman buat dijadiin jembatan. Masya. Gimana Rasul nggak sedih? Begitu meninggal kagak lama pamannya dijemput juga yang bernama, halo, pamannya Rasul siapa namanya? Pamannya Rasul siapa namanya? Rohatil atyaru tashuddu fi layalil maulidi wa barikunu min ma'ani Ahmadi Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy. Masya. Siapa nama pamannya baginda Rasul? Meninggal
Sedih, makanya dinamakan amul huzni. Ketika baginda Rasul lagi sedih, dijemput sama Allah pakai buruk. Buruk berasal dari barkun. Barkun itu kilat. Makanya buruknya itu larinya secepat. Yang ngejemput malaikat Artinya apa? Kalau kita suka lagi sedih, kita lagi galau, kita lagi gelisah, boleh kita untuk pelesiran. Suka nggak orang sedih pelesiran? Ibu kalau lagi sedih diem di rumah apa ibu merap dari rumah? Habis ribut sama laki, dimarahin sama laki, kira-kira ibu diem di rumah apa lebih baik ibu ke mall? Hah? Iya. Dijemput sama malaikat Jibril tuh pakai buruk. Diisrokan seperti yang tadi guru udah sampaikan. Nah, cuman di sini ada pembahasan yang mau Guswan tambahin, yaitu alam nasut. Alam nasut itu kemana aja baginda Rasul? Dari Mekah baginda Rasul menuju ke Madinah. Dari Madinah baginda Rasul menuju ke Madain. Di mana itu Madain? Di mana di situ ada tempat Nabi Musa berteduh di bawah pohon. Beres dari situ baginda Rasul langsung diajak lagi sama malaikat Jibril ke Tursina. Di mana Tursina adalah sebuah bukit di mana Nabi Musa menerima daripada bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng sama Allah. Beres dari Tursina, diterusin lagi jalan-jalannya, napak tilasnya diterusin lagi. Kemana? Ke Baitul Lahmi, yang sekarang disebutnya Bethlehem. Mana itu Baitul Lahmi? Baitul Lahmi, apa itu Baitul Lahmi? Baitul Lahmi di situ Nabi Isa dilahirkan. Beres dari Baitul Lahmi, baru baginda Rasul dibawa ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Berarti selama di alam nasut ada berapa kota yang disinggah oleh baginda Rasul? Ada berapa? 5. Madinah, Madain, Tursina, Baitul Lahmi, Aqsa, Palestina. Makanya itu buat pelajaran sama kita. Kenapa sih baginda Rasul kagak langsung dimi'rajkan dari Mekah aja? Kenapa harus ke Palestina? Kenapa harus melalui Aqsa? Ternyata di perjalanan antara Baitul Lahmi menuju Palestina, menuju ke Aqsa, ada 17 kejadian yang baginda Rasul lihat. Salah satu contohnya adalah Rasul melihat ada orang nanam sekarang langsung panen. Nanam, panen. Nanam, panen. Nanya Rasul, siapa itu Jibril? Itu adalah orang yang di dunianya ketika dia saat itu sering berbuat baik, orang yang suka sodakoh. Nih ada rajaban kayak begini, panitia datang ke rumahnya, nanya langsung ke panitia, emang berapa lu butuh dana? Ada nggak orang yang begitu? Ada nggak orang begitu di sini? Panitia udah rapi, panitia udah rapi kan bikin anggaran panitia, bener nggak? Tenda pakai duit nggak? Sound system pakai duit enggak? Lampunya pakai duit apa enggak? Bongsangnya pakai duit apa kagak? Korinya pakai duit apa kagak? MC-nya pakai duit apa kagak? Mubaliknya pakai duit apa kagak? Lah belum. Betul. Datang tuh orang yang sering sodakoh, yang menginfakkan hartanya, itu udah digambarin sama malaikat Jibril, udah diliatin sama Allah. Tuh ya Muhammad, umatmu yang suka bersodakoh, umatmu yang suka berbuat baik, mereka yang dermawan, entar di sorga dia akan mendapatkan. Nanam langsung panen, nanam tumbuh. Rasul dilihatin lagi ada orang yang motongin lidahnya sendiri. Ini belum dimi'rajkan, masih peristiwa Isra. Kenapa ya itu Jibril? Kok ada orang yang lidahnya dipotong? Nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi, dipotong lagi. Ternyata itu buat orang yang menyerukan nahi munkar, orang yang suka melarang untuk berbuat maksiat, orang yang suka melarang berbuat judi, tapi dia sendiri ngelakuin. Oh, pada bengong. Didengerin gak sih?
Dengerin nggak? Terus lanjut. Yang ketiga itu Rasul juga diperlihatkan ada orang di situ sebelahnya ada daging, sebelahnya bangke. Dimakanin terus Pak, yang dimakanin bangke, dagingnya nggak pernah dicolek. Udah tahu tuh kalau dia makan bangke muntah, dia makan bangke muntah, tapi bangkainya dicolek terus, itu daging nggak pernah dicolek. Siapa itu ya Jibril? Kata baginda Rasulullah. Dijawab sama Jibril, ya Muhammad itu umatmu yang di dunia suka makan uang riba. Wah yo pada nutup muka. Riba. Bang apa yang sekarang? Bang Emok. Ada nggak di sini Bang Emok? Ada nggak yang suka makan duitnya Bang Emok? Hah? Yang suka makan duitnya Bang Emok tuh udah diperlihatkan. Nanti dia di akhirat nanti makanin Bang. Cuma tengah dukung ka aing. Hampir 17 kejadian yang menunjukkan kepada kita 17 rakaat yang kita lakukan dalam sehari. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, dikalkulasi 17 rakaat. 5 kota yang dilewati oleh baginda Rasul, 5 tempat yang Rasul lakukan napak tilas, menunjukkan 5 waktu yang dikerjakan oleh kita sholat sehari semalam. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj yang sering kita laksanakan setiap tahunnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Jaga anak-anak perempuan kita. Tadi benar guru kita nyampein akidah yang perlu dijaga. Jangan sampai sekarang kita udah banyak nih mereka Yahudi menyerang kepada kita dengan teknologi apa? Komputer teknologi, internet teknologi, TV teknologi, handphone teknologi. Bahkan tidak sedikit sekarang orang bentar-bentar suka sel, bangun tidur sel, mau mandi sel, lagi sel, bego, gila itu. Beres mandi sel, mau ke sekolah sel, di sekolah sel, pulang sekolah sel, mau ke kantor sel, pulang dari kantor sel, mau makan. Bahkan anak-anak milenial sekarang, bapak ibu saudara sekalian, kalau ketemu kiai kagak pernah minta doa. Beda sama anak-anak dulu. Anak dulu kalau ketemu kiai, ketemu guru, Assalamualaikum kiai, doain biar saya jadi anak yang soleh. Dulu itu mah. Dulu. Tapi lihat anak-anak sekarang, ketemu guru-guru, ketemu kiai foto. Benar? Anak-anak sekarang kan kalau selfie macam-macam, yang perempuan nih khususnya nih, gayanya juga macam-macam. Ada yang gayanya begini. Ada yang dia punya gaya, dia peletin lidahnya. Udah kayak orang stroke. Benar? Ada yang dia gayanya kayak begini perempuan. Apalagi zaman sekarang udah kena virus yang namanya tik. Tahun 2017 viral TikToknya itu TikTok daripada DJ Aisyah. Aisyah, ku jatuh cinta, papa. TikTok, nenek-nenek ikutan TikTok. 2018 TikTok mulai viral lagi, merajalela lagi. Waktu apa tuh lagunya, yang kepalanya begini-gini. 2018 mulai lagi viral lagi TikTok. 2019 entah apa yang harus pura-pura lu mah. Betul. Lah sekarang mulai viral lagi yang namanya ubur-ubur. Tuh, trot, gede. Tret, gede.
Coba lihat itu. Lah dia lagi mau sholat berjamaah, dia tiktokan di tempat wudhu. Combro misro, oncom. PA orang-orang sekarang udah Bu, Masya. Dijajah pakai teknologi, akidah kita hampir digadaikan. Mau tidur tiktokan, lakinya lagi ngorok di tiktokin. Punya kasus, punya masalah, ngadunya bukan ke Allah tapi ke teknologi. Orang mah belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Kita kalau punya masalah, kita kalau punya kepengen gelar sejadah, minta sama Allah. Bukan masang di status. Lu punya masalah sama laki, lu tulis status. Dasar laki kagak tahu diri. Lah perempuan mah Pak. Tapi Bapak biar punya bini cerewet, Bapak harus bersyukur Pak. Tad, bini saya cerewet, bersyukur. Karena perempuan itu diciptakan dari Hawa. Mangap terus dia. Beda sama laki-laki, Adam, mingkem. Kalau perempuan mah Hawa, cerewet dia. Kan beda kalau laki-laki mah, kalau suami kita pulang kerja kemana-mana kan ditanya, atau pulang dari mana-mana ibu suka nanya, dari mana bang? Habis olahraga tadi futsal sama teman-teman. Udah ditanya begitu doang kan. Jawabannya satu, beda sama mama. Sama ibu-ibu kalau ditanya atuh jawabannya sampai 100. Dari mana lo? Dari pasar lah, dari main. Gue tadi ke pasar beli cabai, beli terong. Terus gue beli peda bang, beli oncom. Gue lagi ke pasar ketemu teman SD gue. Dia itu mantan gue bang, mantan. Lakinya nanya atuh, dia jawabnya berkali-kali. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Masya. Ayo. Teknologi ini udah mengancam sama kita Bu. Internet udah gampang diklik. Anak-anak kita nih yang sekarang-karang yang kayak begini gampang nurutin apa yang dilihat di internet. Di internet ada emak-emak pada zumba, pada ngikut zumba. Ada nggak orang sini yang tahu zumba? Zumba. Kalau zaman dulu namanya aerobik. Itu digelar di lapangan, perempuan semuanya yang pada zumba, dia pakai kerudung, tapi dipertontonkan goyangannya. Pakaiannya seksi-seksi, pakai legging. Belakangnya ada tulisan Ipin Upin. Depannya tulisannya Hello Kitty. Yang instrukturnya juga sama, perempuan. Musik. Dus. Enak susunya mama. Enak susunya mama. Enak susunya mama. Enak susunya mama. Minum susu rasa. Minum susu rasa. Minum susu rasa. Minumnya susu, makannya enak susunya. Mau aja lu mau diajakin gila. Teknologi bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Ayo counter anak-anak kita. Jagain anak-anak kita. Gampang niru. Pakaian yang ada di internet ditiru. Emak-emak orang sini. Lah kalau artis mah pantes. Artis make baju legbong. Pantes. Legbong itu singkatan Pak. Keleknya bolong. Dia ngangkat kelek aja Pak. Bersih keteknya. Artis, perawatan. Lah dia kalau mau ngapa-ngapain ke salon. Krimbat aja dia mah ke salon. Orang sini kan ke Jamban. Betul. Pedikur, medikur. Ngerti nggak pedikur, medikur? Hah? Pedikur, medikur tuh kuku apa dibersih-bersihin sambil duduk begini dipijitin tuh artis. Bayar 500.000, warnain rambut 2.400.000. Belum dipijit-pijitin. Artis seminggu aja buat ke salon bisa habis 5 juta. Artis. Ada orang sini kayak gitu ada. Pantas jangan ngikut-ngikutan. Turun lagi mulai sekarang. Kalau tadi legbong, keleknya bol, mulai turun lagi ke bawah. Ada pakaian namanya nenbong.
neneknya bolong. Neneknya bolong. Ada yang begitu kelihatan ada. Turun lagi ke bawah julbong. Jalbong. Bujalnya bolong. Iya, pakaian anaknya dipakai sama dia kaosnya. Turun lagi ke bawah ada lagi tuh pakaian namanya mekbong. Ya lu artiin aja sendiri dah. Bahaya. Siap jaga anak-anak kita, siap. Siap jaga anak-anak kita, siap. Insya Allah. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj tersebut bisa menambah akidah kita, menjadikan kita lebih cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatan lagi, siap salawatan. Salawatan, siap salawatan. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad. Kemana jalan ke Jogja, ke sini ke Perapatan. Ya lu mah gak gaul. Buka di YouTube Guswan Sego, kalau lagi mantun gitu tuh dijawab sama jamaah, asyik jos hoi. Siap bantuin, siap? Siap bantuin, siap? Coba tes dulu. 1, 2, 3. Yang kompak, siapa yang kompak? Kemana jalan ke Jogja, ke sini ke Perapatan. Hoinya mana? Kemana jalan ke sorga, ke sini ke pengajian. Nanem cabe handapen listrik. Jadi dicampur begitu. Biarin dah ya. Kaliki di tengah sawah. Loba awewe gawe di pabrik. Salaki cicing di imah. Salli wa salim. Sakit 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 sakit. Biasanya saya kalau sholawatan suka diiringin pakai hadroh. Waktu si RW Mangkarta ke rumah saya udah mesen padahal. Ada nggak Mangkarta? Oh, ketua panitia juga sama Ustaz. Ntar ada hadronya nggak? Ada kayak biasanya anak-anak situ ntar pada tampil. Lah gue dari tadi nungguin kagak ada. Lah double ini begini panitia urusannya. Begitu ceramah juga hadro juga. Mau gimana urusannya ini? Lanjut. Tanah-tanah pada longsor, nyebarnya kemana-mana. PA. Tanah longsor, laki lu ketiban tanah. Asyik jos hoi. Amit-amit orang sini mah. Yang begitu dibilang asik-asik. Kong lu, nenek lu ketiban tanah. Asik-asik jos hoi. Tanah longsor nyebarnya kemana-mana. Asik-asik jos. Amit ini mah. Tanah-tanah pada longsor, nyebarnya kemana-mana. Amit-amit.
Buat apa menantu profesor kalau bodoh di agama? Salih sakit 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 sakit. Boleh saya minum dulu, boleh? Alhamdulillah rezeki nih ya. Biasanya mah kalau ada meja kayak begini suka ada kopinya. Ini meja kayak begini pantas kalau ditaruhin piring atasnya ada kue. Lah gua kan penceramah, gua duduk di belakang di sana deket tiang, cuman air doangan dari tadi. Lah kue di sebelah sini semuanya. Kagak ada yang sadar. Kan gua penceramahnya. Dari rumah gua belum makan sama si Tile belum makan, lah gua belum makan. Pak, saya penceramahnya, Pak. Saya penceramahnya. Bang, saya penceramahnya. Lah kue ngapa di sono semuanya? Lu lihat di sono ada kue apa kagak noh? Emang geblek si RW. Awas lo Mang Karta, lu kan ke rumah gua suguhin kemarin. Lah gua mau nanya sama lu ke rumah si Tile apa kagak? Lah kan kagak, lu ke rumah gua noh tanya sama ketua panitia susah juga sama. Lah gua kasih kopi, gua kasih kue, gua kasih makan. Lah gua sampai sini, lah kue di sini semuanya. Lah gua kan mau maju ke sono kan malu. Ya begitulah Bu, nasib. Saya penceramahnya Bu. Saya penceramah. Saya penceramah loh gini-gini. Ya suguhin kue. Udah alhamdulillah di meja cuma dikasih air putih doangan. Biasanya kalau saya nyinggung begitu Bang, panitia langsung nyepet. Datang bawa kopi biasanya. Kalau saya ceramah di mana-mana mah di sini pada budeg semua panitia. Kagak ada 5 menit udah langsung tuh kopi. Lah saya gua suka kopi yang panas-panas jam segini mah. Apalagi ditambah susu jahe. Mantap kan? Kalau kata orang Banten mah bukan susu Bu, nenen. Lah iya saya ceramah di Banten kagak ngerti saya suruh suguhin susu jahe. Pak Kiai di sini mah bukan susu jahe, terus apa? Nenen jahe. Lah gua ngomong udah nenen jahe. Lo datang jahe pada ke depan. Nenen. Itu alhamdulillah biar kata dikasih air putih, ini adalah rezeki dan nikmat dari Allah. Karena air putih itu adalah air murah. Murni murah. Dele China Dele China Dele China Dele China Dele China hoyong kopi. Emang panitia pada budeg. Udah gua singgung dari tadi kagak keluar-keluar juga. Kopi di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kopi, di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Yang bego panitianya. Capek gue singgung dari tadi juga. Saya minum dulu ya Pok. Boleh saya minum? Boleh. Jadi saya punya kisah nih. Boleh gak saya cerita? Ini kan kalau ngaji kayak begini kan enak. Bener gak? Tadi Ustadz Tile juga udah ngaji. Saya udah ngaji. Durasinya panjangan saya. Amplopnya gedean si Tile.
Mentang-mentang dia mah artis kali ya. Kalau kita mah kan artis kampung, biarin dah. Mana saya udah ngik-ngikan kayak begitu. Itu tadi saya bengek kayak begitu Bu, itu ke bawah-bawah ke rumah. Iya kalau nyampe rumah kadang-kadang buka baju bini, ngik. Kancingnya saya bukain, ngik. Celananya begitu saya bukain, ngok ngok. Ya beginilah gimana dah, yang penting laku dah kalau saya mah dah. Insya Allah. Maka kalau ngaji kayak begini enak, jangan kayak orang di kampung saya, kayak kakek engkongkong udah tua datang, udah giginya kagak ada, tinggal 2, baru sadar pengen ngaji Pak, datang ke rumah saya, Waalaikum, Waalaikumsalam, mau ngaji, oh mau ngaji, sini Kong masuk, emang Kong mau ngaji apaan? Ya engkong mah diajak ngomong juga susah, gimana mau ngaji Kong? Engkong minum dulu dah sebelum engkong mulai ngaji. Oh iya deh engkong minum dulu, diminum masih engkong airnya Bu. Udah beres minum itu, ya Kong gimana Kong? Ikutin ngaji ya Kong, iya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, udah salah. Siratal ladzina sitalal tadina. Sia nu tolol. Udah tua baru ngaji, amit-amit aing mah. Makanya jangan pada ngajinya pada tua, betul. Ini masih pada muda, biar pada cinta sama alim ulama, sama para habaib semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mana kopinya? Kopi kagak ada, kue kagak ada. No lihat sama bapak-bapak mah kue utuh. Enaknya ngaji sama bapak-bapak begitu Pok, ngaji sama bapak-bapak enaknya begitu. Kalau ngaji sama bapak disuguhin kue, no lihat awet. Beda sama mama tuh. Makanya mama kalau ngaji pada bawa tasnya gede-gede. Begitu kue keluar dari panitia, jeruk masuk ke dalam tas. Lontong dia masukin dalam tas. Kalau bapak-bapak nunggu temen yang di sampingnya meleng. Temennya meleng, jeruk atau hilang. Pisang hilang, padahal dia sendiri udah bawa pisang itu. Sampai salak-salak dikantongin sama dia. Biji salak sama dia udah jadi 4 jadinya dah. Tuh bapak-bapak tuh kayak begitu tuh kalau ngaji tuh. Ya makanya ini mah pesan aja buat panitia yang ngundang, setidaknya kalau saya pulang itu paling tidak kalau nggak disuguhin di atas meja begini pulang bawa kardus. Beneran nih saya cerita. Saya pernah waktu itu pulang ngaji dari Tangerang, pulang nyampe rumah jam 2:30 Po. Saya kagak bilang sama bini saya kalau saya ada undangan. Bini saya kan taunya kan kalau saya punya jadwal itu alhamdulillah suka diingetin terus sama bini. Nah itu bini nggak saya ingetin. Saya berangkat ke Tangerang, pulang dari Tangerang saya kagak bawa kardus Pak. Ngetok pintu saya, Assalamualaikum. Oh bini, Waalaikumsalam. Krek. Kata bini, dari mana? Habis ngaji mah. Ngaji, kok pulang kagak bawa kardus? Panitianya lupa. Bohong. Palingan juga lu mah habis main. Pura-pura aja pakai baju gamis sama pakai imamah. Kalau ngaji mah ada buktinya, pulang juga bawa kardus. Makanya sejak kejadian itu buat pelajaran bagi saya Bu, Pak. Daripada saya ribut sama bini, mendingan saya ribut sama panitia. Hidup kardus. Hidup kardus. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Biar cepat masuk surga. Lo ya kudu mati dulu masuk surga mah. Main diaminin aja sama dia tuh. Si Paul. Saya minum ya kopinya ya. Lah ini sebenarnya enak banget kalau dia ada kopi, ada kue, temennya di sini kue ada tuh. Iya udah jam segini, coba gue bagian terakhir jam 12.
Nah udah perut lapar kan tadi gue suruh makan dulu sama bini. Enggak, antar juga sampai sono dikasih makan sama panitia. Lah begitu nyampe sini langsung digerek kemari, kagak ada kue di tempat duduk gua mah. Belum makan sampai sekarang. Makanya pantas kalau di sini ada kue. Sadarlah orang yang di depan banyak kuenya, anterin kayak kemari atuh. Masa gua yang ke sono? Piring atuh doangan di sini syarat. Nggak ada yang mau ngambilin nih. Gua ambil sendiri nih. Gua ambil sendiri nih ya. Itu yang di piring yang deket lu tadi. Bawa kemari lu pura-pura budeg lagi dari tadi. Udah buruan bawa kemari. Nah yang depan Pak Dewan tuh, Nazito. Lo Pak Dewan ceramah kagak, kuenya paling banyak. Jangan mikirin dia mah gaji. Wah. Lu ngapa HP gua diguyur? Ini tuh Note 9 13 juta Pak Ul. Lu ceramah ngasih ke gua juga belum tentu segitu. Lu siram pakai air sama dia. Lu ganti lu kalau mati ntar. Banyak saksinya lo ini. Tolong kameramen jangan sampai hilang kejadian yang tadi ya. Karena saya khawatir orang-orang sekarang itu suka mengelak, tidak mengaku. Jadi kalau ada dokumentasi, nah ini baru pantas di meja begini ada kopi, ada pisang, ada kuenya. Tidak pernah Bu ada sejarahnya seorang kiai, seorang mubalik ceramah sambil makan. Gak ada. Contoh, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Lu mah dendam sama gue ya? Jadi nggak ada sejarahnya orang ceramah sambil makan. Kagak ada. Lah gue seumur umur kesono kemari kagak ada ngeliat kiai mau balik ceramah sambil makan begini. Nggak ada. Oh gimana ke caranya biar perut gue keisi? Alhamdulillah. Saya minum dulu ya, Pok. Boleh saya minum? Oh, tadi minum dah, kopi dah. Kata baginda Rasul tuh kalau minum baca dulu bismillah. Wah, panas banget kopinya. Ya kagak bisa diminum masa itu mah. Udah, yang terakhir saya mau titip pesan doang. Kegiatan seperti ini jangan sampai hilang. Setuju? Setuju? Siap ngedukung guru-guru kita, siap. Siap ngedukung orang tua kita, siap. Anak-anak muda siap pada bangkit apa kagak nih? Mana pemuda siap bangkit apa kagak? Tahun depan kalau bisa panitianya anak-anak muda. Mau tepuk tangan semuanya. Ayo tepuk tangan semuanya. Pemuda-pemudi harus bangkit. Kalau ngejemput mubalek di depan pemuda cakep. Lu yang ngejemput gua aki-aki pakai motor. Udah motornya batuk melulu. Masya. Pemuda-pemudi tahun depan bangkit. Pemuda-pemudi orang sini harus bangkit. Orang tua mah insya Allah guru-guru siap ngedukung. Betul? Selama itu buat kebaikan. Nggak ada di kita mah bid'ah-bid'ah. Kalau ada orang yang kagak demen rajaban, usir. Nggak usah main dalil, nggak usah. Ribet sama orang begitu main dalil. Bid'ah, udah usir dari sini aja. Betul nggak? Kagak demen mauludan, bantuan. Kagak demen maulid, usir. Kagak demen rajaban, usir. Rajaban, maulid dia kagak demen. Giliran berkat sama bongsang dia mau paling depan. Goblok tuh orang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Udah nggak usah pakai dalil. Kalau memang ente kagak demen maulid sama rajaban, ya udah kita yang demen biarin, betul? Betul nggak? Ini kan merupakan tangga. Kalau misalnya bapak-bapak mau benerin genteng, perlu tangga apa kagak? Ada nggak bapak-bapak sekarang benerin genteng dia jadi Superman, pakai celana dalam di luar?
Dia langsung terbang loncat ke atas. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Dia butuh tangga. Tangga ini adalah tangga. Pengajian ini seperti tangga untuk kita sampai ke surga. Rugi orang nanti di akhirat. Rugi orang yang dia punya pahala sholat, dia punya pahala sodako, dia punya pahala zakat, tapi di akhirat kagak ketemu sama baginda Rasulullah. Rugi. Maka kalau mau beruntung, kita nanti di akhirat bisa menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membawa pahala sodako kita, pahala sholat kita, pahala zakat kita, kita bisa natap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jalan-jalan ke Cikini. Lu mah pada cuek begitu sih. Nggak gaul. Ntar dulu gue ngetes HP gue nih. Masih nyala apa jam berapa nih udah? Udah ya ngajinya ya? Udah ya? Terus sama kagak capek. Gue minum dulu kopinya. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep gitu ngapa sih? Jalan-jalan ke Cikini. Jangan lupa beli rambutan. Tausiah Guswan sampai di sini, sampai ketemu di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan Guswan yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kuntilanak naik sepeda, sepedanya kejebur ke sumur. Emang bego kuntilanak itu. Kan saya udah bilang jangan lu naik sepeda. Kenapa lu naik sepeda? Itu kuntilanak pakai naik sepeda lah, sepedanya kejebur ke sumur. Nah, biarin Pak pantun kemana kayak? Kuntilanak naik sepeda, sepedanya kejebur ke sumur. Saya kepingin berpanjang kata, khawatir banyak janda yang gak bisa tidur. Angkat tangan semuanya, angkat tangan semuanya. Angkat tangan lebih tinggi. Ayo, yang gak angkat tangan bisul udah di sini. Atau ketek lu bau kali. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.